Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-temanku dimanapun kalian berada. Para subscriber Rahasia Kurahasianya. Oke, terima kasih udah meluangkan waktunya untuk klik video ini. Pada kesempatan kali ini saya Teddy Aliansa akan mencoba untuk mengungkap rahasianya tentang bagaimana melampangkan rezeki kita di kala pandemi atau karena efek COVID-19 ini. Nah, jadi ada banyak sebetulnya, cuma kita harus menyikapi dengan rasa syukur, bukan dengan keluhan ya. Jadi kalau kita semakin mengeluh, maka kita akan semakin diazab. Itu dalilnya surat ke-17 ayat ke-7. Kata Allah, ayat 14 ayat ke-7. Wa idza adna rabbakum, Allah telah membuat perumpamaan suatu hal yang memang hal itu kalau memang kamu bersyukur, wala in kafartum. Pertama gitu bunyinya gimana ya? Wa idza adna rabbakum la in syakartum la zidanakum wala in kafartum innahu adzabul sadid. Kalau kamu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu, itu Allah akan menambah nikmat kepada kamu. Tapi kalau kamu mengingkari nikmat Allah, itu kamu akan mendapatkan azab gitu. Nah, jadi COVID-19 ini sebetulnya ini bukan dari azab Allah. Sedangkan Allah sendiri bilang innallaha la yadzlimuna minasyai, apa itu bunyinya? Saya lupa itu surat Yunus ayat ke-44. Allah itu tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, jadi jelas bahwa COVID-19 ini adalah perbuatan manusia sendiri, manusianya sendiri. Barangkali manusianya banyak maksiat. Itu dalilnya ada dalam Al-Quran. Lau kana fihi ma'alihatun ilallah. Kata Allah gini, andai saja di satu negeri itu ada yang bertakwa dan beriman kepada Allah, bertakwa dan beriman kepada Allah, pasti Allah akan makmurkan negeri dan bumi itu gitu. Allah akan turunkan hujan dan bumi yang subur dari langit dan bumi, berkah mereka. Kenapa? Karena bertakwa. Barangkali COVID-19 ini karena perbuatan manusia sendiri, karena manusianya banyak maksiat barangkali ya. Ini dari pengetahuan yang saya dapatkan gitu. Nah, jadi untuk menyikapi ini, ambillah hikmahnya, ambillah pelajarannya, bukan mencela, bukan menyalahkan. Wah, ini karena efek COVID-19 ekonomi anjlok, terus nyalahin Tuhan. Tuhan azab apa yang kau berikan? Tuhan ini laknat. Itu bukan laknat sebetulnya COVID-19 itu. Kemarin juga ada tokoh tertentu yang mengatakan itu di Cina yang katanya lagi kena, yang membombardir orang-orang muslim katanya kan. Kemudian yang dibombardir itu orang-orang muslim, kemudian mereka diazab oleh COVID-19. Ternyata COVID-19 itu nyampe juga ke Indonesia. Jelas bahwa Allah tidak pernah mengazab manusia sedikit pun, tapi manusia itulah yang membuat ulahnya sendiri. Itu surat Yunus, itu surat Yunus surat 10 ayat ke-44. Innallaha yadzlimuna nas. Jadi Allah itu tidak menzalimi. Maaf ini ya, jadi saya belepotan ngomongnya tentang bahasa Arab karena saya nggak pasti juga. Jadi Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tapi manusia itulah yang membuat ulah dirinya sendiri. Dia sendiri yang menzalimi dirinya sendiri gitu. Mungkin karena perbuatan dosa, dia kan, karena perbuatan hukum sebab akibat yang saya bahas di waktu yang kemarin di video yang lalu gitu. Terus bagaimana kita ini untuk, karena kan dari karena ada COVID-19 ini banyak efek-efek yang memang kurang baik menurut dari kalangan orang. Kalau saya sih menyikapinya selalu aja, wales aja men, santai aja, nggak perlu kita ribut-ribut terus minta-minta. Aduh, udahlah, kita ini orang-orang kaya semua lah sebetulnya, cuma kita nggak merasa kaya. Buktinya apa? Buktinya kalau saja mata Anda kita jual ke orang Jepang, berapa harganya? Ginjal apa namanya, apa sih ini nih, ginjal terus apa sih ya, jantung, itu dijual berapa? Otak kita ini buat riset berapa coba dijual? 100 juta mau nggak? Andai kata ya, saya punya emasnya ini satu rumah, ditukar dengan otak kamu, ditukar dengan otak Anda mau nggak? Nah, itu artinya Anda itu orang kaya, tapi Anda tidak merasa kaya. Malah di efek pandemi ini Anda malah ribut sama pemerintah, minta bantuan lah, minta ini. Jangan miskin amat lah ya. Miskin boleh, tapi jangan dilihatkan kemiskinan kita itu. Kalau kita mengaku miskin, sama saja kita itu menghinakan Allah. Sedangkan kita menyatakan bahwa Allah itu maha kaya. Apa nggak malu? Kita minta sama pemerintah, ya Allah, pemerintah mana turun bantuan. Seharusnya minta sama siapa? Mintalah sama yang memberikan bantuan. Mintalah sama Sang Khalik yang menciptakan kita gitu. Ini mintanya malah sama pemerintah, marah-marah sama pemerintah. Ini keliru men. Ini pembodohan nih. Jadilah orang kaya ya. Saya juga sebenarnya bukan orang kaya, orang miskin juga, tapi saya gengsi dong minta sama makhluk, sedangkan makhluk itu adalah penciptanya gitu. Kenapa nggak minta sama pencipta aja gitu kan? Nah, jadi efek 19 ini saya akan mencoba mengungkap rahasianya tentang begini. Bagaimana caranya agar rezeki kita ini dilapangkan oleh Yang Maha Kuasa di efek pandemi ini. Jadi gini, satu kuncinya adalah memudahkan usaha saudara kita, kerabat kita, kawan kita, atau siapapun itu.
Nah jadi gini, misalkan kita mengajak orang lain atau mempromosikan dagangan orang lain, itu pun kita sedang dipromosikan. Itu kita lagi mengumpul atau menabung ATM. Suatu saat kita akan dibalas dengan apa yang kita lakukan tadi. Pasti itu. Maka kata Rasul pun benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti ini. Barang siapa yang membantu saudara lainnya, maka Allah akan mudahkan urusannya. Tolong menolong itu surat 5 ayat kedua. Terus dibalas, kalau tolong menolong itu kan disebut labelnya takwa. Dan takwa kata, "Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja." Maka Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Nah, jadi kunci kelapangan rezeki di bulan di saat efek pandemi ini adalah melampahkan rezeki orang lain. Contoh, kita bantu promosi orang lain, kita bantu jualan dagangan orang lain, kita bantu jualan saudara kita. Nanti itu kan sama saja kita melapangkan rezeki dia. Tafashu fil majlis, berlapang-lapanglah dalam majelis. Maka ketika itu Allah akan melapangkan kamu, itu pasti. Jadi untuk kunci dari kelapangan rezeki di efek pandemi adalah melapangkan rezeki orang lain. Paham ya sampai sini? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, saya Teddy Aliansa dari Bandar Lampung, dan ini rumah saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.